Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalin, nama saya Noval. Nah, sekali lagi saya adalah CEO dari Des Area, teman-teman, gitu ya. Nah, ini adalah agensi digital marketing, ya. Nah, kebetulan juga kami menyediakan juga untuk webinar, ya, buat teman-teman UMKM atau teman-teman yang ingin belajar digital marketing, ya. Dan itu dapat portofolio project gitu. Kalau ikut bootcamp digital marketing kami, portofolio project dari agensi kami. Nah, sebelum itu, ya saya juga BNSP Digital Marketing, teman-teman. Ya, sekitar 2023 Oktober, ya. Itu teman-teman, ya sebenarnya buat digital marketing itu teman-teman nggak mesti BNSP. Yang penting teman-teman ya bisa ngelakuin toolsnya, teman-teman punya portofolionya. Nah, di course kali ini, ya baik teman-teman yang e-learning atau video aja maupun teman-teman yang bootcamp ya, teman-teman akan mendapatkan portofolio. Nah, portofolio itu bisa digunakan buat kerja gitu atau ya buat UMKM, teman-teman bisa langsung praktek bisnis. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar bootcamp ya atau pengen belajar langsung di tempat gitu, nanti bisa dijadwalkan harinya gitu ya. Nanti bisa ketemu dengan saya gitu ya. Nah, biar saya ajarkan langsung buat periklanan dan sebagainya gitu. Nah, itu ada di Jakarta base-nya gitu. Nanti besok kalau teman-teman ikut, ya ikut kelas kami, teman-teman bakal dapat kontak juga dan dapat grup juga gitu, bimbingan langsung gitu ya. Nah, sekarang saya mau kenalan dulu deh sama materi. Kenapa sih kita harus belajar iklan dan kita harus belajar iklan di sosial media? Karena begini teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman, ya, yang pertama itu adalah data penggunaan statistik dulu deh. Ya, data penggunaan statistik media sosial di Indonesia itu 170 juta. Nah, ini laporannya dari artikel Digital 2021 The Last Insights into the State of Digital. Instagram dan Facebook sendiri itu 85 juta, teman-teman. Ya. Nah, sekarang di 2023 TikTok sendiri itu udah hampir 200 juta gitu, teman-teman. Udah nyentuh 100 juta gitu ya. Jadi TikTok, FB dan sebagainya usernya kalau digabungin itu 200 juta, teman-teman. Nah, itu baru sosial media gitu ya, belum Google Ads dan sebagainya gitu ya. Tapi ini sosial media itu punya peranan penting ya dalam bisnis kita gitu ya. Baik itu buat ningkatin engagement, citra perusahaan maupun untuk penjualan gitu. Nah, ini potensi ini sangat sayang kalau teman-teman nggak manfaatkan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya potensi ini ya harus dimanfaatkan dengan skill apa sih Kak? Oke. Skill yang pertama teman-teman, oke. Skill ini penting buat kita yang mau bisnis online atau kita buat jualan gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya produk, kita bakal kasih produk buat teman-teman. Tapi produk digital ya. Jadi teman-teman nggak usah bayar lagi. Produk itu boleh teman-teman jual sendiri. Tapi teman-teman harus bikin kreativitasnya sendiri gitu ya. Baik itu dari segi copywritingnya, cara penjualannya, captionnya dan sebagainya. Tapi saya kalau teman-teman tonton course ini sampai habis gitu ya, step-stepnya teman-teman bakalan bisa buat punya penghasilan sendiri. Mungkin nggak gede, tapi setidaknya cukup buat nambah uang jajan teman-teman, gitu ya. Nah, skill penting yang teman-teman miliki adalah skill web development. Ini penting banget. Nah, yang kedua adalah skill teknis buat FB IG Ads. Nah, ketiga adalah skill product management. Nah, skill product management ini apa sih? Skill product management itu adalah skill kita mengolah produk. Nah, karena teman-teman produknya udah kami kasih, ya produk digital, sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu gimana-gimana tentang produk manajemen. Ya, yang penting teman-teman tahu gimana orang itu bakal ngakses produk teman-teman kalau itu dijual oleh teman-teman. Nah, nanti kita bakal belajar sedikit tentang produk manajemen. Nah, skill yang terakhir adalah skill copywriting, teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya bisa gini, Mas, perlu nggak sih skill web development? Skill web development perlu, cuman teman-teman nggak perlu bisa coding gitu ya. Nanti kamu bakal diajarin web development yang nggak bisa coding. Itu cukup pakai link bio. Sekarang udah fleksibel banget. Bahkan teman-teman nanti juga bisa bikin website dengan Canva. Ya, cuman tetap domainnya harus domain profesional gitu ya. Nah, selanjutnya ini skill ini cocok buat apa aja sih Mas? Pertama buat dropshipper. Tapi saya lagi nggak nyaran ini ya. Saya lebih nyaranin affiliate kalau belum punya produk. Dropshipper saya nggak nyaranin. Kedua produk sendiri atau brand sendiri, reseller affiliate. Nah, kalau buat profesional buat digital marketer, sosial media spesialis, atau buat sales marketing. Nah, yang terakhir adalah buat belajar untuk persiapan pasca kampus. Tapi buat nantinya tiap ininya saya bakalan kasih sendiri-sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah iklan sosial media dengan iklan biasa, bedanya apa? Nah,
Sebenarnya gini teman-teman, iklan sosial media maupun iklan biasa, ini saya pernah mencoba dua-duanya. Tapi nggak semua channel ya, nggak semua saluran gitu. Nah, berbayar Instagram atau Facebook gitu ya, Meta Ads, ya, Twitter, TikTok, YouTube, dan Google. Oke, semuanya pernah kecuali Twitter gitu ya. Twitter itu pertama menurut saya pribadi ya, jadi dalam teman-teman belajar marketing atau ilmu sosial gitu ya, eee, marketing gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada benar salah, teman-teman. Ya, nggak ada benar salah. Nah, tapi teman-teman nanti ada insight baru. Mungkin menurut si A Twitter bagus banget, tapi menurut B kurang bagus. Nah, karena tergantung industrinya juga, teman-teman. Nah, tergantung industrinya dan sebagainya. Tapi menurut saya Twitter masih agak sedikit kurang algoritmanya gitu. Tapi dia cukup menguntungkan. Tapi buat teman-teman yang early, buat teman-teman yang baru masuk gitu ya, ya agak sedikit susah kalau buat Twitter Ads gitu. Saran saya pribadi sih teman-teman cobanya Meta Ads atau TikTok Ads gitu. Nah, YouTube pun juga ya. Gitu. YouTube pun saya pernah juga ntar kita bakal ajarin bareng-bareng gitu ya. Kita bakal praktekin bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Ya, yang Google Ads juga sama gitu ya. Cuman Google Ads nanti teman-teman bisa sama tutorain gitu ya di sini di DSA juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar yang iklan sosial media berbayar. Nah, iklan biasa itu ada TV, radio, koran, brosur, atau teman-teman lihat di jalan raya itu ada plang gitu, ada papan reklame gitu ya, itu namanya OH, out of home, itu iklan biasa gitu ya, itu yang berbayar. Nah, kekurangan dan kelebihannya apa sih kalau di sosial media? Pertama begini teman-teman, ya kekurangan kalau iklan konvensional itu nggak ada data pasti hasil iklan. Ini nggak fleksibel dan biaya mahal. Ya, saya iklan konvensional, pertama kali iklan konvensional tuh saya brosur. Ya, brosur. Jadi waktu itu bukan buat klien ya, buat saya sendiri pribadi, brosur. Itu mahal, teman-teman. Brosur aja mahal, apalagi yang papan reklame. Papan reklame itu bisa ratusan juta per bulannya, tergantung posisi dan tempatnya ya. Tapi di Jakarta rata-rata segitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu bisa ratusan juta, teman-teman, per bulannya gitu, biaya placementnya gitu. Itu baru placement A, B, C dan sebagainya gitu ya. Belum sama pajak A, B, C dah gitu. Itu kurang lebih 1 juta, teman-teman gitu. Nah, itu nggak fleksibel. Contoh teman-teman pasang reklame di titik A atau teman-teman brosur. Nah, brosur itu kan harus disebarkan ke yang sesuai. Contoh saya waktu itu jual brosur pomade. Ya, saya sebarnya ke pangkas rambut. Nggak mungkin saya sebarnya ke, contoh misalkan saya nggak mungkin sebarnya ke tempat ibadah gitu. Atau saya jual pomade atau minyak rambut, saya jualnya ke sekolah. Mungkin aja, ya. Tapi mungkin sekolahnya harus saya cari dulu, dulu nih SMA gitu. Tapi SMA-nya juga SMA yang kayak gimana? Karena pomade atau minyak rambut itu paling murah 20.000. Kalau saya jual ke SMA, nggak semua anak SMA tuh pakai pomade gitu. Nah, jajan mereka pun rata-rata berapa gitu. Misalkan kalau sekolah negeri jajannya sekian, kalau sekolah swasta yang kayak gini jajannya sekian. Nah, itu kan kita harus tahu juga, teman-teman. Ya, jangan sampai produk kita nggak aksesibel. Itu kan nggak fleksibel kan, nggak fleksibel. Berarti kita harus milih tempat penyebaran brosurnya juga, gitu. Terus biaya juga mahal, gitu. Dan datanya nggak ada. Data orang yang ngubungin kita berapa, apakah di SMA ini yang efektif, apakah di mana, nah, itu nggak ada. Nah, keunggulan iklan sosial media, datanya real time. Datanya real time, teman-teman. Datanya real time itu begini. Datanya real time itu adalah datanya, teman-teman ya. Datanya teman-teman bisa ini apa ya? Teman-teman bisa lihat per bulannya gitu, per harinya, bahkan per jamnya. Ya, iklan baru berjalan 2 jam teman-teman udah bisa lihat. Datanya real time gitu ya. Dan budgetnya bisa disesuaikan murah dan mahal. Tapi saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman. Semakin mahal budget teman-teman, ya, semakin teman-teman berkesempatan dapat klien atau dapat customer atau dapat penjualan lebih, gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengharapkan Rp1.000 untuk dapat 1 juta, untuk dapat 100 juta, sorry. Nah, kalau teman-teman mau dapat 100 juta, ya misalkan teman-teman harus punya 20 juta atau 25 juta, gitu ya. Tergantung industrinya apa, gitu. Jangan sampai atau teman-teman punya budget marketing 100.000, tapi teman-teman targetin mau jualan rumah yang 3 miliar, 2 miliar, bisa, bisa, bisa. Cuman kesempatannya aja, opportunity-nya aja, gitu. Peluangnya semakin tipis, gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Nah, teman-teman harus fair juga dalam memandang budget itu. Dan saran saya ketika baru belajar, teman-teman jangan langsung gede budgetnya. 20.000 aja cukup. Ya, dulu
pertama kali belajar iklan 2017, 2018 itu saya budgetnya 20.000, 20.000 atau 15.000 saya lupa. Waktu itu 20.000, 15.000 gitu. Nah itu pertama kali belajar iklan. Itu IG Ads pertama kali saya ngiklan gitu ya. IG Ads, Meta Ads gitu ya. Waktu itu bukan Meta Ads, namanya FB Ads dulu gitu ya. Belum Meta namanya. Nah terus cakupan pasarnya jauh lebih luas. Buat dapetin 100.000 mungkin teman-teman butuh 100.000 ya, atau teman-teman butuhnya 20.000 doang gitu, bisa gitu, tergantung industrinya. Ya, contoh jualan snack beda dengan jualan rumah. Ya, jualan kacang goreng beda dengan jualan rumah. Jualan kacang goreng beda dengan jualan mobil, gitu ya. Jangan sampai teman-teman nggak fair memandang ini. Nanti kita bakal belajar di mindset marketing. Jadi sebagai pebisnis, sebagai digital marketing kita harus punya mindset marketing, gitu. Nah, cakupan pasarnya luas. Ini keunggulannya, iklan di sosial media. Oke, nah selanjutnya teman-teman, nah ini contoh datanya. Nah ini baru saya kasih lihat data di IG gitu, Instagram. Nanti kita bakal belajar lanjut gimana cara baca datanya juga kalau di Meta, di TikTok. Cara baca datanya dan cara memahami datanya gitu. Nah, oke, sampai sini buat video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman.